I am so sorry. Oh, you're drunk. Look, I still feel like we can get what we want. Okay, wait, hold on. Hey, man, I don't want to fight, okay? I'm not that guy. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang karyawan bank bernama Nathan yang kala itu sedang bersiap untuk berangkat ke kantornya. Selesai mandi dan sarapan, Nathan bergegas pergi ke kantornya yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Setibanya di kantor, Nathan segera melakukan briefing pagi bersama dengan manajer bank beserta karyawan yang lain. Diberitahu kalau jabatan Nathan adalah wakil manajer, jadi ia cukup disegani di kantor tersebut. Di tengah briefingnya, Nathan tak sengaja melihat staf baru bernama Sherry yang membuat matanya tak bisa berkedip. Melihat tatapan Nathan yang begitu tajam, Sherry hanya bisa tersipu malu seperti wanita normal pada umumnya. Family members. Tomorrow we put the trust. Selesai briefing pagi, Nathan pun pergi ke dapur untuk meracik kopi kesukaannya. Hingga ketika ia sedang menuangkan air panas, tiba-tiba Sherry menyapa dari belakang, lalu inilah yang terjadi. Hey, Nate. Hey. Melihat tangan Nathan yang terkena air panas, Sherry langsung meminta maaf karena ia tak bermaksud untuk mengagetkan Nathan. Nathan sendiri meminta Sherry agar tidak usah merasa bersalah karena dirinya tidak apa-apa. I have to go. Sorry. 1 jam kemudian, Sherry yang masih merasa bersalah, ia pun mendatangi Nathan di ruangannya. Sebagai bentuk permintaan maaf, Sherry mengajak Nathan untuk makan siang dan dirinya lah yang akan mentraktir. Nathan yang pada dasarnya menyukai Sherry, ia pun menerima ajakannya bermaksud untuk PDKT. Tak berselang lama, Nathan dan Sherry makan siang di kafe yang tak jauh dari kantor. Di sini mereka mulai menceritakan tentang profil masing-masing dan terlihat Sherry juga yang tampaknya suka kepada Nathan. Bahkan saat makanan datang, Sherry memberikan 1 suapan kepada Nathan sebagai pertanda kalau dirinya juga menyukai Nathan. Kemudian Nathan curhat kepada Sherry tentang dirinya yang mempunyai kelainan genetik. Kelainan genetik itu bernama SIPA yang mengubah sistem saraf untuk akronominya. Jadi efek dari kelainan genetik tersebut adalah tubuh Nathan yang tidak akan pernah bisa merasakan rasa sakit. Meskipun tubuhnya dilukai oleh benda tajam, bahkan sampai ditembak, Nathan tidak akan merasakan apa-apa. Termasuk tadi saat air panas mengenai tangannya, Nathan sama sekali tidak merasakan rasa sakit apapun. Mendengar cerita tersebut, Sherry menganggap kalau itu bukanlah kelainan, melainkan mukjizat dari Tuhan kepada Nathan. You're a superhero. No, this is pie. Pie's good. Congratulations. Malam harinya Nathan mendatangi sebuah bar bermaksud untuk merefresh sejenak pikiran. Secara kebetulan ia malah bertemu dengan Sherry yang juga datang seorang diri. Alhasil Nathan mengajak Sherry bergabung daripada hulang-hulang sendirian. Kemudian mereka kembali saling bercerita tentang pengalaman hidupnya masing-masing. Tak lama Nathan bertanya apakah Sherry sudah mempunyai pacar. Sherry menjawab belum dan itu jelas membuat Nathan bahagia. Don't have anybody you care about, it's harder to get hurt, right? And Cedar City. Ketika akan pulang, Nathan mengajak Sherry agar mampir dulu ke rumahnya yang tidak jauh dari bar tersebut. Sherry pun mengiyahkan ajakan Nathan hingga dengan cepat ia membawa Sherry ke rumahnya. That was amazing. Setibanya di sana, Nathan sengaja menyetel musik romantis untuk membangun suasana. Lalu Nathan memberanikan diri untuk menyatakan cintanya kepada Sherry.
Sherry yang memang sama-sama menyukai Nathan, ia pun langsung menerimanya meskipun baru kenal tadi pagi. Kemudian mereka berdua lanjut melakukan hal-hal yang para jomblo sangat inginkan. Namun karena hal tersebut dapat membatalkan puasa dan mendolar kuningkan, jadi adegannya cukup saya saja yang lihat. Pagi harinya Nathan terbangun sendiri karena Sherry sudah pulang ketika subuh. Terlihat Nathan yang langsung cungar-cengir sendiri mengingat goyangan Sherry semalam yang bikin candu. Setelah itu Nathan pergi ke kantor dengan perasaan yang begitu gembira. Ketika di kantor, Nathan tak bisa berhenti memperhatikan Sherry. Karena baru kali ini ia mempunyai kekasih secantik Sherry. Tak berselang lama Nathan keluar dari ruangannya, bermaksud untuk mendatangi Sherry di ruang depan. Namun di waktu yang sama tiba-tiba datanglah 3 orang yang memakai baju Sinterklaas dan langsung menembakkan senjata ke atas. Rupanya ketiga orang ini adalah komplotan pencuri yang akan merampok bank tersebut. Setelah semua orang tiarap, ketua dari perampok itu langsung menodong manajer bank untuk menanyakan berapa kata sandi kunci brankas penyimpanan uang. Namun karena si manajer tak mau buka mulut, ketua perampok itu menghajarnya beberapa kali. Tak lama jenggot Sinterklaas si ketua perampok malah terbuka, yang membuat wajahnya terlihat jelas oleh si manajer. Alhasil si ketua perampok langsung menghabisi si manajer. Setelah membenarkan lagi jenggotnya, si ketua perampok mencari wakil manajer untuk menyebutkan berapa sandi kunci brankas. Kita tahu kalau wakil manajer adalah Nathan hingga si ketua perampok langsung menyeret Nathan. Setelah dibawa, Nathan sempat dihajar beberapa kali. Meskipun dihajar sampai ambruk, tapi Nathan tidak sama sekali merasakan sakit dan ia tidak akan pernah menyebutkan sandi kunci brankas uangnya. Hingga ketika si ketua perampok akan menghabisi Nathan, Sherry pun berteriak sambil memohon agar dia tidak melakukan hal itu. Seketika si ketua perampok jadi balik menyiksa Sherry lalu menodongnya. Nathan yang tak ingin kekasihnya tewas di sana, dengan terpaksa ia pun menyebutkan kata sandi kunci brankasnya. Ketika sedang mengambil semua uang di dalam brankas, satu perampok yang berjaga di luar memberitahu kalau polisi mulai berdatangan. Dengan cepat si ketua perampok dan satu rekannya langsung pergi keluar sambil membawa Sherry untuk dijadikan sebagai sandera. Benar saja, para polisi tidak ada yang berani menembak ketika melihat perampok tersebut menodong Sherry. Hingga setelah para polisi meletakkan senjata di bawah, kelompok perampok itu malah menyerang lalu terjadi aksi tembak-tembakan. Pada akhirnya kelompok perampok itu berhasil menghabisi para polisi lalu pergi sambil membawa uang beserta dengan Sherry sebagai sandera. Di waktu yang sama memperlihatkan Nathan yang baru sadar dari pingsan lalu ia bergegas pergi keluar. Di sini Nathan bertemu dengan satu polisi yang masih hidup lalu bertanya apakah para perampok tadi membawa sandera wanita. Si polisi menjawab ya dan sudah dipastikan kalau sandera tersebut adalah Sherry pacarnya. Mengetahui hal tersebut, dengan cepat Nathan meminjam senjata dan juga mobil si polisi lalu bergegas pergi untuk mengejar para perampok itu. Di tengah pengejaran, Nathan sempat diberondong oleh tembakan. Namun beruntung dia masih selamat dan terus mengejar para perampok tersebut. Kemudian si perampok yang memakai 2 mobil, mereka pun memutuskan untuk membagi 2 kelompok. Si ketua dan rekannya akan langsung ke markas sambil membawa uang beserta dengan Sherry. Sedangkan untuk satu anak buahnya yang bernama Udin, si ketua perintah untuk membereskan Nathan. Dengan cepat Udin langsung membelokkan mobil untuk mengalihkan perhatian Nathan.
Alhasil Nathan terpancing dan langsung mengejar Udin. Sayangnya Nathan harus menabrak mobil yang terparkir di pinggir jalan, sedangkan Udin malah masuk ke jalan buntu. Melihat hal tersebut, Nathan langsung mengejar lagi Udin dengan berjalan kaki. Di sini Nathan menodongkan senjata sambil bertanya kemanakah mereka membawa Sherry. Sialnya Udin dapat merebut senjata Nathan lalu pergi ke dalam dapur restoran Cina. Tak menyerah begitu saja, Nathan kembali mengejar Udin dan di sini barulah terjadi aksi baku hantam. I am so sorry. Beberapa kali Nathan dihajar namun ia tak sedikit pun merasakan sakit dan malah terus menanyakan di mana Sherry berada. Kemudian Nathan menggunakan jurus melempar barang ala Jackie Chan dan inilah aksinya. Di waktu yang sama, Nathan melihat ada senjatanya yang tadi sempat terlempar ke dalam minyak panas. Hingga dengan cepat inilah yang Nathan lakukan. Melihat Udin yang tewas seketika membuat tubuh Nathan bergetar karena baru kali ini ia menghabisi seseorang. Namun demi menyelamatkan Sherry pacarnya, Nathan pun kembali bersemangat. Kemudian Nathan mengambil ponsel Udin dan juga memfoto tato di tangan Udin lalu pergi dari tempat tersebut. Adegan berpindah kepada dua detektif polisi yang sedang mengolah TKP atas kasus perampokan barusan. Tak lama ada seorang polisi yang memberitahu kalau wakil manajer di bank ini yang bernama Nathan sedang mengejar para perampok dengan menggunakan mobil polisi. Bahkan pihak kepolisian juga baru menemukan salah satu jasad dari perampok tadi di restoran Cina yang diduga dihabisi oleh Nathan. Mendengar itu semua, kedua detektif tersebut langsung pergi ke restoran Cina yang dimaksud. Di sisi lain terlihat Nathan yang kini mendatangi tempat salah satu temannya. Tujuan Nathan datang ke sana yaitu untuk meminta perban agar luka-lukanya bisa ditutupi. Si teman sempat menyarankan Nathan agar ke rumah sakit saja sebab lukanya cukup parah. Akan tetapi Nathan menolak karena ia sama sekali tidak merasakan sakit atau apapun. Selesai memperban semua lukanya, Nathan pun memberi sejumlah uang lalu pergi dari sana. Kembali pada dua detektif polisi yang kini sudah berada di restoran Cina sedang memeriksa jasad Udin. Tak lama si detektif wanita mencoba menghubungi Nathan untuk menanyakan di mana keberadaannya. Nathan menjawab jujur kalau sekarang dirinya sedang mengejar komplotan perampok yang telah menculik Sherry pacarnya. Si detektif wanita meminta Nathan agar tidak usah meneruskan pengejaran. Biarlah para polisi yang menangani itu semua. Ditambah aksi Nathan merupakan tindakan ilegal karena ia tidak boleh main hakim sendiri. Akan tetapi Nathan tidak peduli dan langsung mematikan panggilan tersebut. Yeah, let's move. Adegan berpindah pada ketua perampok tadi dan satu anak buahnya yang sekarang sudah berada di markas sambil menyekap Sherry. Diketahui kalau ketua perampok ini bernama Marco sedangkan anak buahnya bernama Cucrao. Di sini Cucrao alias Cucak Rawa sedang mengkhawatirkan Udin yang ternyata adalah adik kandungnya. Karena sampai sekarang dia belum juga kembali. Marco berusaha menenangkan Cucrao dengan mengatakan kalau sebentar lagi Udin pasti datang. Namun Cucrao yang mempunyai feeling tidak enak, ia pun memilih pergi dari sana untuk mencari Udin adiknya. Plenty of time. We can't leave till it's dark anyway. Kembali pada Nathan yang sekarang mendatangi tukang tato paling terkenal di wilayah itu. Ketika masuk ke dalam, Nathan berpura-pura ingin digambar persis seperti foto tato yang ada di ponselnya.
Si tukang tato bertanya bukankah itu tato Udin yang merupakan adik dari Cucrao. Nathan menjawab ya, lalu balik bertanya apakah si tukang tato mengetahui alamat rumah Udin atau Cucrao. Si tukang tato menjawab kalau dirinya tahu di mana alamat rumah mereka. Namun ia tidak akan memberitahukan kepada siapapun sebab hal tersebut kurang sopan. Give me a sec. Yeah, take your time. Tak disangka Nathan nekat menodong si tukang tato sambil memintanya agar memberikan alamat Udin dan Cucrao. Merasa ditantang di rumah sendiri, akhirnya si tukang tato emosi dan terjadilah perduelan. Let me show you how it's done. I'll give you another one for free. Perduelan itu berlangsung cukup lama, namun pada akhirnya Nathan dapat melumpuhkan si tukang tato. Kemudian Nathan menyiksa si tukang tato sambil memaksanya agar memberikan alamat rumah Udin dan Cucrao. Tak kuat menahan siksaan, akhirnya si tukang tato mengatakan kalau Udin dan Cucrao tinggal di rumah yang sama, yaitu di perumahan Towerland nomor 402. Takut lupa di jalan, Nathan memutuskan untuk mencatat alamat tersebut di tangannya menggunakan mesin tato. Selang beberapa saat, Nathan sampai di alamat rumah Udin dan Cucrao hingga ia pun langsung masuk ke dalam. Ketika di dalam rumah, Nathan tidak menemukan siapapun dan ia malah terkena beberapa jebakan. Namun tentunya itu sama sekali tidak terasa bagi Nathan. Sampai di suatu waktu, Nathan terkena jebakan tali yang membuat dirinya menggelantung kaki di atas kepala di bawah. Kemudian Nathan menghubungi sahabatnya untuk meminta bantuan. Beruntung si sahabat sedang free, jadi ia akan datang dalam waktu 8 menit ke depan. Yes, thank you so much. Okay, 10 minutes. Tak lama datanglah Cucrao yang langsung terkejut ketika melihat beberapa jebakannya sudah terpakai. Kemudian Cucrao masuk ke ruangan tengah dan menemukan Nathan yang sedang menggelantung. Seketika Cucrao menyadari kalau Nathan adalah wakil manajer bank yang sebelumnya ia rampok. Tadinya Cucrao akan langsung menghabisi Nathan, namun beruntung Nathan dapat mengulur waktu dengan mengatakan kalau Udin adiknya baru saja ia habisi. Mendengar hal tersebut membuat Cucrao tambah murka karena ia tak menyangka adik satu-satunya telah tewas. Alhasil Cucrao menurunkan Nathan lalu ia mengikatnya di kursi. Di sini Cucrao mengatakan jika ia akan menghabisi Nathan dengan cara yang begitu sangat menyakitkan. Kita tahu kalau Nathan tidak mempunyai rasa sakit, jadi apapun siksaan yang akan Cucrao berikan itu sama sekali tidak berguna. Namun untuk lebih mengulur waktu sambil menunggu sahabatnya datang, Nathan berpura-pura saja kesakitan ketika Cucrao melakukan penyiksaan terhadapnya. Hingga saat Cucrao akan benar-benar menghabisi Nathan, tiba-tiba ternyata itu adalah sahabat Nathan yang bernama Fresco. Ini orangnya. Dengan cepat Fresco membuka ikatan di kaki dan tangan Nathan lalu mengajaknya pergi dari sana. Namun saat mereka akan pergi, tiba-tiba Stay alive, I promise. pertempuran itu berlangsung cukup lama, namun seperti biasa Nathan dapat menghabisi Cucrao dengan cara ini. Setelah itu Nathan berhasil mendapatkan alamat markas Marco, si ketua perampok yang sampai sekarang masih menyekap Sherry. Namun ketika akan pergi di luar sudah ada 2 detektif polisi yang meminta Nathan agar menyerahkan diri. Di sini Nathan memohon kepada Fresco agar sekali lagi membantunya. Tak berselang lama 2 detektif itu melihat Nathan yang kabur menggunakan motor. Akan tetapi saat dikejar ternyata itu adalah Fresco yang sengaja bertukar pakaian dengan Nathan. Sedangkan untuk Nathan sendiri ia berhasil kabur melalui jalan belakang. Where is he? Could we have like a no kicking policy from this point on?
Singkat cerita, Nathan sudah sampai di markas Marco, si ketua perampok, untuk menyelamatkan Sherry, sang pacar. Terlihat di dalam sana Marco sedang debat dengan Sherry, entah membahas apa. Tak lama datanglah Nathan yang langsung menodong Marco. Nathan mengatakan kalau ia hanya menginginkan Sherry dan tidak peduli dengan semua uang rampokan Marco. Silahkan saja jika Marco akan kabur membawa semua uang tersebut asalkan Sherry dikembalikan. Mendengar itu semua, Marco malah tertawa sambil bertanya apakah Nathan pacar Sherry. Kemudian Marco menjelaskan kalau Sherry adalah adik kandungnya, jadi semua rampokan itu sudah mereka rencanakan dengan sangat matang. Mendengar hal tersebut membuat Nathan begitu kecewa karena pengorbanannya sejauh ini hanyalah sia-sia. Sherry sendiri hanya bisa meminta maaf dan ia sangat menyesal telah melakukan ini semua. Hingga ketika Nathan sedang lengah, Marco langsung mengajarnya sampai membuat Nathan tersungkur. Kemudian Marco akan menghabisi Nathan dengan menggunakan cara ini. Sebisa mungkin Sherry memohon kepada Marco agar jangan menghabisi Nathan karena dia adalah orang baik. Namun Marco tetap kekeh sampai-sampai ia menodongkan senjata kepada Sherry, adiknya sendiri. Hingga ketika Sherry sudah tidak bisa berbuat apa-apa, inilah yang terjadi. Ternyata itu tembakan dari 2 detektif polisi. Mereka langsung menyelamatkan Nathan yang alhamdulillahnya masih hidup. Kemudian Nathan dibawa oleh tim medis ke mobil ambulan agar mendapat pengobatan. Sementara Sherry harus ditangkap karena telah bersekongkol dengan penjahat. Dirasa semuanya sudah berakhir, kedua detektif itu pun hendak pergi keluar, namun tiba-tiba rupanya Marco masih hidup, lalu ia pun segera kabur dengan mencuri mobil ambulan yang di dalamnya ada Nathan. Melihat hal tersebut, Sherry membawa dulu detektif wanita yang masih selamat, lalu memasukkannya ke mobil yang di dalamnya ada Fresco, sahabat Nathan. Kemudian Sherry membawa mereka untuk mengejar Marco hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Nathan baru sadar kalau yang membawa mobil ambulan itu adalah Marco, bukan petugas ambulan. Begitupun sebaliknya karena Marco juga baru menyadari jika di dalam ambulan itu ada Nathan. Alhasil Marco berusaha mengambil senjata di bawah untuk menghabisi Nathan. Sedangkan Nathan sendiri langsung mengambil alat kejut jantung, lalu inilah yang terjadi. Listen, I want you to tell her. Setelah mobil ambulan itu terguling, rupanya Nathan dan Marco masih sama-sama selamat, lalu kemudian mereka melanjutkan dengan perduelan. Tak lama terlihat Sherry yang baru datang ke tempat tersebut. Di sini ia meminta Fresco agar membawa si detektif ke rumah sakit. Sedangkan dirinya akan menolong Nathan. Si detektif yang sudah percaya kalau Sherry berada di pihak mereka, ia pun memberikan senjata lalu meminta Sherry agar menebus kesalahannya. Kembali pada Nathan dan Marco yang masih berduel. Terlihat Nathan yang dihajar habis-habisan karena memang pada dasarnya ia tidak mempunyai keahlian bela diri, hanya modal nekat saja. Sebenarnya Nathan sendiri tidak merasakan sakit apa-apa, namun ia hanya bisa tergeletak lemas karena keluar banyak cairan merah. Hingga ketika Marco akan menghabisi Nathan, datanglah Sherry yang langsung melesakkan tembakan. Sialnya, si koplak Marco masih saja selamat, bahkan dia bisa membalikan keadaan sampai membuat Sherry tak berdaya. Di sini Marco sempat bertanya kenapa Sherry lebih memilih untuk menyelamatkan Nathan ketimbang dia, kakaknya sendiri. Sherry menjawab sebab Nathan adalah orang baik, sedangkan Marco penjahat psikopat. Sontak Marco jadi semakin marah lalu hendak menghabisi Sherry, namun tiba-tiba
Feel this. Setelah Marco tewas, Sherry langsung memeluk Nathan yang terluka sangat parah sambil meminta maaf karena ia telah mengkhianatinya. Sherry berjanji jika Nathan pulih kembali, mereka bisa memulai lagi dari awal lalu hidup bahagia. Namun sayangnya Nathan sudah tidak sadarkan diri karena keluar banyak cairan merah. Tamat. Apakah Nathan selamat atau harus gugur? Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura.